warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator dari kelompok 3 dan saya bersama rekan-rekan saya yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Dan pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Salmawati Lukman Paus kepada teman saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Salmawati Lukman Paus. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang bernama Harti Daud. Pertanyaannya, kenapa belerang selalu ditemukan dalam bentuk bebas bukan senyawa? Reaktivitas belerang memiliki reaktivitas yang tinggi sehingga mudah bereaksi dengan unsur yang lain dan membentuk senyawa. 2. Kestabilan senyawa belerang umumnya lebih stabil daripada belerang bebas sehingga lebih mudah ditemukan dalam bentuk senyawa. 3. Ketersediaan belerang dapat bereaksi dengan banyak unsur lain seperti oksigen, hidrogen, dan logam sehingga membentuk senyawa yang beragam. Perkenalkan, nama saya Alia Agustina Aswad akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu dari Ramdan Juna. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran manusia dan hewan dalam siklus sulfur? Peran manusia dalam siklus sulfur yaitu yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi dapat melepaskan sulfur dioksida ke atmosfer. 2. Aktivitas industri. Aktivitas industri seperti pengolahan logam dan produksi kimia dapat melepaskan sulfur dioksida dan senyawa sulfur lainnya ke lingkungan. 3. Penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk yang mengandung sulfur dapat mempengaruhi siklus sulfur di tanah dan perairan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Rina Karim. Saya dari kelompok 3. Saya di sini akan membacakan pertanyaan dari kelompok 1 yang bernama Nurul Aneta. Pertanyaannya, bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi siklus sulfur? Pengaruh aktivitas manusia pada siklus sulfur. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi dapat melepaskan sulfur dioksida ke atmosfer yang dapat menyebabkan polusi udara dan hujan asam. 2. Aktivitas industri. Aktivitas industri seperti pengolahan logam dan produksi kimia dapat melepaskan sulfur dioksida dan senyawa sulfur lainnya ke lingkungan. 3. Penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk yang mengandung sulfur dapat mempengaruhi siklus sulfur di tanah dan perairan. 4. Pembuangan limbah. Pembuangan limbah yang mengandung sulfur dapat mempengaruhi kualitas air dan tanah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hadijah Irisma Putih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang bernama. Perkenalkan, nama saya Hadijah Irisma Putih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang bernama Husnul Khotimah Lamat. Pertanyaannya, apa 3 alasan mengapa sulfur termasuk non-logam? Jawabannya, 1. Tidak memiliki sifat konduksitas listrik. Sulfur tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, yang merupakan sifat khas non-logam. 2. Tidak memiliki sifat logam yang khas. Sulfur tidak memiliki sifat logam seperti keuletan, kekerasan, dan kilap logam. 3. Membentuk senyawa asam. Sulfur dapat membentuk senyawa asam seperti sulfur dioksida SO2 dan asam sulfat H2SO4 yang merupakan khas non-logam. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Yunus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang bernama Nurain Tajak. Pertanyaannya, bakteri apa saja yang berperan dalam siklus sulfur? Jawabannya, yang pertama, bakteri pereduksi sulfat, contohnya Desulfovibrio, Desulfobacter, dan Desulfotomasulum. Yang kedua,
bakteri pengoksidasi sulfur, contohnya Beggiatoa dan Aciditiobacillus. Yang ketiga, bakteri fotosintetik anoksigenik, contohnya Chiorobium, bakteri hijau, atau Chromatium, bakteri ungu belerang. Yang keempat, bakteri pengurai, contohnya Pseudomonas dan Bacillus. Perkenalkan, nama saya Sreka Putri Jafar. Saya dari kelompok Saya dari kelompok, sedangkan siapa kalian? Saya Sreka Putri Jafar akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu alfatur latif. Pertanyaannya, bagaimana perubahan pengangguan lahan dan aktivitas industri mempengaruhi fluks sulfur global? Jawabannya, perubahan penggunaan lahan dan aktivitas industri dapat mempengaruhi fluks sulfur global melalui peningkatan emisi sulfur dioksida atau SO2 ke atmosfer yang dapat menyebabkan deposisi asam sulfat di daratan dan lautan. Hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan kimiawi dan biokimia di ekosistem lingkungan. Sekian. Nah, itulah hasil jawaban dari kami dari kelompok 1 dan 2. Maka saya akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih. See you!